مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأمدنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم إلى أن قال وروينا في كتاب ابن سني بإسناد صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قلت كذا وقع في كتابه ودين نبينا محمد وهو غير ممتنع ولعله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك جهرا يسمعه غيره فيتعلمه والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar wa bil khusus Al-Ustaz Shalih Sekolah mata'anallahu ta'ala bituli hayatih وآتاه الله تعالى تمام العافية. الحبيب علوي الباب متعنا الله تعالى بطول حياتي وعمره والأستاذ جمال متعنا الله تعالى بطول حياتي وعمره وجميع الحاضرين حاضرات yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Ibn Sunni dengan sanad yang sahih bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di waktu pagi beliau membaca doa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Ini adalah bacaan yang selalu dibaca oleh Rasul jika waktu pagi asbah. Imam Ibnu Qudamah ketika
menerangkan kata kana itu berarti adalah aglabiyah atau adah, kebiasaan atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti dari doa tersebut, Asbahna ala fitratil Islam. Semoga kita di waktu pagi dalam keadaan Islam. Fitrah itu maknanya suci, kesucian. Bagaimana riwayat sedih dari Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta. Beliau meriwayatkan, kullu maulud yulad ala fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dalam Islam. Al-Islam disebutkan di dalam Al-Quran satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat. Inna dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Saya ingin terangkan terkait beberapa pernyataan yang sebenarnya pernyataan ini menyalahkan para ulama-ulama terdahulu dari abad ke abad. Contoh, secara tidak sadar kita sedang menyalahkan orang-orang yang kapasitas ilmu dan kesolehannya jauh di atas kita. Kenyataannya adalah bahwa Islam adalah Islam. Gak ada Islam ahli sunnah, gak ada Islam syiah, gak ada Islam mu'tazilah, gak ada Islam jahmiyah, gak ada Islam salafiyah. Di zaman Nabi, Islam adalah Islam. Gak ada penamaan tambahan. Taib. Yang perlu kita pahami bahwa di zaman Nabi benar tidak ada nama. Dia tambahan nama dari kata Islam. Ya Islam, Islam. Gak ada Islam ahli sunnah, gak ada Islam mu'tazilah, gak ada Islam jahmiyah, gak ada Islam mujassimah dan seterusnya. Ya, sebab di zaman Nabi gak ada aliran menyimpang. Kalaupun ada masalah dalam perihal agama, langsung ditanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai. Karena jawaban Nabi tidak mungkin salah. Dan sehingga gak ada aliran-aliran yang menyimpang. Sehingga namanya di zaman Nabi hanya Islam. Jadi memang menyerukan kepada persatuan itu sesuatu yang baik. Tapi jangan meninggalkan pemahaman, keilmuan. Bahwa kenyataannya setelah wafatnya Nabi, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam pemahaman agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menyimpang sekalipun, tetap mereka itu adalah Islam. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah yang lahir tahun 260 Hijriah, itu beliau sebelum wafat memberikan satu pernyataan pesan. La ukaffiru ahadan min ahli qiblah abada. Saya tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat. Karena ahli kiblat, jika ada orang yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya yang Esa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya, dan dia sholat menghadap ke arah kiblat, maka mereka itu sudah disebut sebagai seorang Muslim. Adapun masalah-masalah setelahnya,
ada penyimpangan-penyimpangan, maka disebut mereka adalah orang-orang yang menyimpang atau pelaku bid'ah. Jadi pertanyaannya di zaman Nabi hanya ada Islam, ya karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ajaran agama ini terjaga. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah agama ditanyakan kepada Nabi, Nabi menjawab berdasarkan wahyu. Semuanya menerima. Jadi kita harus paham bahwa kenyataannya bahwa dalam sejarah Islam ada al-firqah, ada al-firaq, al-islamiyah, ada aliran-aliran Islam. Itu kenyataan yang nggak bisa dihindari. Kayak ada pelajarannya. Menyerukan persatuan satu kewajiban, tapi memahami satu ajaran itu juga adalah satu prinsip yang harus kita pegang. Ulama dulu saja mengatakan bahwa kami bermadzhab, kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu yang perlu dipahami ya. Setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Seperti apa? Aina Allah? Di mana Allah? Di zaman Nabi gak ada pertanyaan ini. Bahkan gak ada seorang pun bertanya kepada Nabi SAW berkait pertanyaan tersebut. Karena mereka ketika Nabi sudah menyampaikan tentang masalah agama, masalah akidah, dan seterusnya, ya mereka beriman. Tidak perlu lagi tanya-tanya. Muncul pertanyaan-pertanyaan ini setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pertanyaan yang tidak pernah ada di zaman Nabi, Aina Allah, Kaifa Allah. Ini berkaitan masalah akidah. Di mana Allah? Allah itu bagaimana? Maka ada yang menjawab. Ada beberapa tokoh yang ditokohkan menjawab. Di antaranya jawabannya, Aina Allah? Di mana Allah? Jawaban keluar dari salah satu tokoh, Safwan. Oh, Allah itu di mana-mana. Ta'addud. Berarti Allah itu banyak. Kalau Allah itu di mana-mana. Ditanya lagi kepada satu kelompok atau satu tokoh, Aina Allah? Di mana Allah? Allah lagi duduk di langit. Ditanya lagi kepada satu tokoh, di mana Allah? Allah sedang duduk di arsy. Ditambah ayat, Ar-Rahman 'alal arsy istawa bi dzatihi. Allah duduk di atas arsy dengan zatnya. Ini kata dengan zatnya, ini gak ada dalam Al-Quran. Tapi dijawab. Semua jawaban ini adalah jawaban yang menyimpang. Maka harus ada yang menamakan kelompok ini. Sehingga umat bisa tahu bahwa ini kelompok meyakini Allah duduk di langit. Yang ini duduk di arsy. Yang ini Allah di mana-mana. Maka diberi nama. Agar umat tahu bahwa ini kelompok pemahamannya menyimpang. Dinamakan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah tadi itu, Allah itu di mana-mana. Dinamakan Mujassimah, Musyabbihah. Allah duduk di langit. Allah duduk di arsy, di atas singgasana. Sarir, arsy. Inilah muncul nama. Kemudian masalah juga muncul di masa Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Firman Allah itu makhluk bukan? Maka kelompok
dengan tokoh, satu kelompok dengan tokoh-tokohnya mengatakan firman Allah bukan makhluk. Ini kelompok ahli sunnah wal jamaah. Imam Ali Ridho mengatakan man qala kalamullah makhluk faqad kafar. Imam Ali Ridho, siapa yang mengatakan bahwa firman Allah itu makhluk, maka dia telah kufur. Dinukil oleh Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 348 Hijriah di dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubal. Dan ini juga jawaban yang sama dari Imam 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa firman Allah itu bukan makhluk, tapi dia ikut kepada zatnya Allah. Empat. Maka yang mengatakan makhluk, firman Allah itu makhluk, diberi nama Mu'tazilah agar bisa membedakan dengan kelompok yang meyakini firman Allah bukan makhluk. Nah, inilah muncul nama-nama tersebut. Karena yang menyimpang memiliki nama-nama, maka yang ajaran yang menjaga keaslian ajaran Rasulullah SAW, mereka juga harus punya nama. Kalau tidak, umat bingung. Maka dinamakan aliran yang menjaga keaslian ajaran Rasul, baik dari akidahnya, baik dari fikihnya, hukum syariatnya, baik dari suluknya, tasawufnya. Mereka namakan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu, begitu. Kalau zaman Nabi, ini belum ada nama-nama ini karena gak ada aliran menyimpang. Toh ada Nabi SAW yang langsung mengoreksi ini salah. Masalahnya setelah Nabi wafat, wahyu sudah selesai. Sehingga kemungkinan pendapat-pendapat tersebut bisa kemungkinan salah, bisa kemungkinan benar. Karena gak ada jaminan. Maka sebab itu kita disuruh ngikut madhab. Kenapa madhab? Karena madhab itu kita ngikut bukan satu orang ulama. Yang kita ngikut berjuta-juta ulama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَكِّكِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Jadi Allah yang perintahkan bahwa kita harus mengikuti orang-orang yang paham tentang ilmu. Jalan orang-orang beriman. Kalau kita buat jalan sendiri, maka kita akan tersesat. Itu firman di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa. Jadi semangat persatuan tetap kita harus mempersatukan umat sebagai umat Islam. Tapi kita juga harus punya prinsip dan harus menerima kenyataan bahwa firqah-firqah Islam itu ada, bukan baru, tapi sudah sejak lama, sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi ahli sunnah wal jamaah selalu menganggap yang berbeda dengan mereka saudara. Karena ada firqah yang ekstrim mengeluarkan. Kalau yang berbeda dengan mereka, mereka menganggap itu bukan Islam, sudah kafir. Itu bedanya dengan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu siapa yang melakukan dosa besar kafir. Siapa yang tidak mengikuti pemahaman ajaran agama mereka sudah bukan Islam. Yang Islam hanya Khawarij saja. Sehingga mereka pun berani mengkafirkan figur selevel Imam Ali bin Abi Thalib. Dikatakan kafir. Kalau Sayyidina Ali saja dikafirkan, bagaimana kita? Nah ini firqah yang ekstrim. Jadi maksud saya menjelaskan jangan kesederhana itu. Di zaman Nabi, yang ada hanya Islam. Yang ada hanya Ahlul Bait. Yang ada hanya sahabat. Gak ada ahli sunnah. Gak ada Mu'tazilah. Gak ada ini. Ya, belum ada aliran sesat.
makanya gak ada nama-nama ini. Jadi belajar dulu baru bicara. Ayat itu juga turun di masa Rasulullah SAW. Belum ada aliran-aliran menyimpang. Karena kita harus mengakui semua firqah al-Islamiyah itu. Kan ada satu kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firaq, karya Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Banyak perbedaan yang gak bisa kita ingkari. Dan yang paling banyak aliran Islam hanya dua. Yang lain itu sudah punah. Sebagian besar sudah punah. Aliran lama itu sudah punah. Hanya ada beberapa. Yang terbesar hingga saat ini aliran Islam itu dua. Sunni sama Syiah. Sunni itulah ahli sunnah wal jamaah. Yang lain itu sedikit. Ada Ibadiyah sedikit. Ada aliran namanya Ibadiyah. Cabang dari Khawarij tapi tidak ekstrim. Ada Wahabiyah. Salafiyah. Kalau Salafiyah semua ulama itu harus Salafiyah. Karena ilmu kita nyambung kepada para imam yang hidup di masa salaf. Gak ada mazhab Salafi, gak ada. Adanya masa salaf. Kalau mazhab yang eksis sampai hari ini, ahli sunnah wal jamaah, kalau di bidang fikih, ya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu dalam ahli sunnah, mazhab itu aja 4 itu. Yang lainnya punah. Sebenarnya mazhab yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada 80 mazhab. 80 mujtahid. Tapi mereka tidak ada regenerasi, terputus. Sehingga gak ada yang melanjutkan istihad-istihad dari para mujtahid mereka. Yang masih terjaga sampai saat ini, yang dikenal dengan 4 mazhab. Itu biar mengerti. Tidak sesimpel itu ya. Semangat. Tapi akhirnya menyalahkan jutaan ulama yang dari dulu sudah menamakan itu. Mereka juga gak mau membuat nama dalam Islam. Semuanya gak mau nih. Kita Mu'tazilah, hatta Syiah, hatta ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau nih semuanya satu pemahaman Islam, satu nama Islam. Semuanya maunya begitu. Tapi kenyataan munculnya tokoh-tokoh yang membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam Islam. Itu. Dan semua punya ciri khas. Semua punya ciri khas. Sekali lagi ya, ahli sunnah menganggap semua yang menyimpang itu bisyaklil am, secara umum semuanya Islam. Kalau ada yang mengaku ahli sunnah tapi gampang mengkafirkan aliran-aliran Islam lainnya, maka itu bukan tariqah, bukan manhaj dari ahli sunnah wal jamaah. Karena Abu Hasan Asy'ari mengatakan, la ukafiru ahadan min ahli al-kifr. Nanti pembahasan secara ilmu dibahas secara spesifik, mana sih pemikiran menyimpangnya. Itu dibahas dalam kajian ilmu. Oh, yang menyimpangnya begini. Oh, kalau ini statusnya bisa kafir nih. Ini fasik nih, dosa besar nih. Tapi tidak langsung menuduh secara umum. Karena ada juga pemikiran yang benar, ada juga yang menyimpang. Makanya kita harus menjelaskan. Nah, orang awam ini kan masalah akidah gak paham. Pusing. Misalnya bahasan tadi firman Allah itu makhluk atau bukan makhluk. Kasihan orang awam gak pernah belajar ilmu kalam. Tahu-tahu ditanya, dia bilang ya makhluk. Kita langsung dihukumi dia sesat? Enggak. Karena dia gak tahu. Atau nanti bagaimana sih Allah Ta'ala berfirman? Cara berfirmannya Allah.
Satu kelompok mengatakan Allah berfirman tanpa huruf, tanpa suara. Itu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Bila harfin wala sautin. Tanpa huruf, tanpa suara. Tapi berfirman. Kelompok yang satunya mengatakan enggak, Allah ketika berfirman itu bicara pakai bahasa Arab. Karena Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Maka mereka berkeyakinan bahwa ketika Allah berfirman, Allah sedang berbicara menggunakan bahasa Arab. Mujassimah. Bicara. Kelompok yang satunya mengatakan Allah tidak bicara sama sekali. Tapi ada firman-Nya. Menafikan sifat-sifat Allah sebagai al-mutakallim. Mu'tazilah. Supaya orang awam paham bisa begini. Kalau dia salah, tidak dihukumi bersalah. Karena nggak tahu. Maka itulah tariqah daripada ahli sunnah wal jamaah. Imam Ja'far Shadiq mengatakan firman Allah itu laisa bi khaliqin wala makhluk. Yang namanya firman Allah bukan pencipta dan bukan makhluk. Maknanya adalah sifat. Sifat Allah. Jadi itu sejarah penamaan-penamaan yang ada di dalam al-firaq al-islamiyah. Dan ini juga kan bukan hanya di agama Islam. Di agama-agama lainnya juga kan ada nama-namanya. Karena satu keniscayaan pemikiran manusia itu gak mungkin bisa satu. Orang yang latar belakangnya pendidikan berbeda. Misalnya, ada salah satu ulama mutakhassis di ilmi tasawuf. Dia khusus dari S1, S2, S3, bahkan dari pesantren. Khusus hanya bidang ilmu tasawuf. Itu keahlian dia. Yang satunya dari awal sekolah kecenderungan dia hanya belajar ilmu kalam. Intinya dia khususkan secara khusus ilmu akidah. Sampai jadi alim, ya alim ilmu akidah. Yang satunya takhasus di ilmu fikih. Ini bicara masih dalam ranah keilmuan. Dan saya pernah dapati para masyayikh yang satunya ahli di bidang ilmu kalam, yang satunya ahli di bidang ilmu fikih, dan yang satunya ahli di bidang ilmu tasawuf. Ketika ulama-ulama tersebut mengajarkan kitab, misalnya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab tasawuf, ya. Ulama yang ahli kalam tadi menerangkan kitab tasawuf, tapi nuansanya apa? Ilmu kalam. Karena memang latar belakang pendidikannya adalah ilmu kalam. Padahal kitabnya kitab tasawuf. Sehingga tema-tema dalam kitab tasawuf yang diuraikan adalah tentang ilmu kalam. Padahal kitabnya kitab tasawuf. Semisal di masa kita ada satu tokoh ahli kalam internasional namanya Dr. Said Huda. Itu beliau mengajar kitab Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Abdul Karim bin Huzam Al-Qushairi Naisabur. Kitab yang membahas tentang ilmu tasawuf. Ternyata ketika mengikuti kajian beliau, itu tasawufnya tidak ada. Nuansanya sudah bukan ke tasawuf, tapi kepada ilmu kalam. Kalaupun ada tasawufnya, itu hanya sedikit. Kenapa? Karena latar belakang pendidikan beliau mutakhassis di dalam ilmu kalam. Gitu juga kalau nanti ulama ahli fikih ngajar kitab yang sama, Risalah Al-Qushairiyah, nuansanya nuansa fikih, tasawufnya sedikit. Karena latar belakang pendidikannya adalah fikih, tentang hukum. Begitu juga yang ahli tasawuf, nanti dia membaca dan mengajar kitab tasawuf, nuansanya tasawuf seluruhnya. Karena takhasusnya adalah ilmu tasawuf. Itu sederhana pemikiran. Begitu apalagi Islam yang begitu besar. Islam ini mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup suluk. Bahkan dengan skala yang lebih luas,
mencakup tatanan kehidupan manusia. Ekonominya ada, sosialnya ada, pemerintahannya ada. Cakupannya luas. Rasulullah wafat, masing-masing ulama, masing-masing tokoh dengan latar belakang yang berbeda, mereka melihat Islam tentu dengan kacamata yang berbeda. Itulah munculnya aliran. Jadi satu keniscayaan. Apalagi masanya jauh 1000 tahun. Dan ini juga berlaku bukan hanya di Islam, tapi di agama-agama lain juga ada firqah-firqah juga. Nasrani ada, Katolik. Yang terkenal ada namanya Protestan. Ada yang namanya Advent. Dan masih banyak lagi. Yahudi juga begitu. Hindu juga begitu. Buddha juga begitu. Ini latar belakang pemikiran tokohnya itu berbeda-beda. Nah, oleh sebab itulah kemungkinan yang masih bisa mengkonservasi pemikiran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang masih original, masing-masing mengklaim hal yang sama, bahwa kami adalah kelompok yang menjaga pemikiran Nabi. Semuanya begitu. Maka di sini ulama-ulama ahli sunnah mentitik beratkan masalah sanad. Kenapa? Sanad itu penting. Khususnya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau mujassimah, sanad gak penting. Kalau wahabiyah, sanad gak penting. Tapi kalau ahli sunnah, sanad itu penting. Kalau syiah, saya wallahu alam. Belum tahu. Syiah juga punya sanad. Bagi mereka juga penting. Di Sahih Muslim dikatakan, al-isnad minad din. Sanad bagian daripada agama Islam. Dari sanad inilah kemungkinan besar pemahaman tersebut akan sesuai dengan pemahaman Rasul. Karena setiap ilmu nanti dicari gurunya siapa nih. Oh, gurunya fulan. Ini siapa? Fulan. An Rasulullah SAW. Inilah yang menjaga agar pemikiran ini tidak sampai menyimpang. Jadi penamaan itu yang menamakan para ulama dulu, ya. Penama. Kita gak bisa lagi menolak kenyataan, ya. Kenyataan itu. Tapi kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, semua yang berbeda itu dianggap adalah saudaranya. Satu agama Islam itu semuanya dianggap saudara walaupun berbeda. Penyimpangannya diuraikan satu persatu.